IHSG diproyeksikan bergerak variatif pada perdagangan Kamis, 13 Agustus 2026, di rentang 6.350 hingga 6.450. Investor mencermati hasil review MSCI yang dinilai sesuai ekspektasi, di tengah langkah BI memperketat tata kelola pasar. Namun, bobot Indonesia di MSCI Global Standard Index Emerging Markets turun menjadi 0,44%, dari sebelumnya 0,92% pada rebalancing Maret. Dari global, Wall Street bergerak mix, sementara inflasi Amerika Juli berada di 3,4% dan menjadi perhatian investor terkait arah kebijakan The Fed. Harga minyak Brent juga terkoreksi ke sekitar $87 per barel setelah menguat 6 hari beruntun. Di Asia, pasar justru menguat, dengan Kospi melonjak 3,6% dan Nikkei naik 1,2%. Jadi, mampukah IHSG bertahan di tengah sentimen pasar yang beragam? Terima kasih para insan media. Jadi, tadi membahas tentang isu-isu strategis. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terprovokasi oleh beredarnya berita-berita di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa, dan TNI sudah dan akan terus melaksanakan patroli di wilayah-wilayah untuk mengamankan masyarakat dan membuat rasa aman di masyarakat. Apalagi nanti akan kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Mari kita sambut dengan bergembira perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI, dan saya bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Terima kasih. Kapan itu fokus ke? Ya itu isu-isu strategis. Terima kasih. Antisipasi Pak dari TNI Pak, antisipasi mungkin personel berarti apa untuk mengantisipasi? Iya, jadi kita juga berkoordinasi dengan kepolisian dan elemen masyarakat lainnya supaya dalam pelaksanaan kegiatan pengamanannya bisa berkolaborasi. Hasil pemetaannya seperti sampai sejauh ini? Jadi tiap wilayah kita siapkan pengamanan, tentunya secara SOP kita membantu kepolisian. Terima kasih. Bang, fokus berita hoax yang jadi perhatian apa Pak? Berita soal apa? Ya banyak ya, tentang TNI dan sebagainya. Jadi berita itu kan beredar sangat masif dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi saya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang beredar yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini yang termasuk yang soal keamanan Agustus itu ya Pak? Pemirsa, 5 bulan perangi Iran rupanya membuat stok alutsista Amerika Serikat merosot tajam. Militer Amerika dilaporkan telah menguras hampir 80% persediaan rudal sistem THAAD serta menghabiskan separuh dari total inventaris rudal Patriot mereka. Kesiapan tempur Amerika Serikat berada di ambang lampu kuning setelah dokumen internal Pentagon mengungkap stok rudal penangkis serangan udara Washington berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Selama perang berlanjut dengan Iran, militer Amerika menguras hampir 80% persediaan rudal sistem THAAD ya, serta menghabiskan separuh dari total inventaris rudal Patriot mereka. Penyusutan drastis ini memicu kecemasan di kalangan penasihat senior militer Gedung Putih yang menilai ketipisan stok amunisi presisi tinggi dapat melumpuhkan daya tangkal Amerika di kawasan perbatasan. Peringatan darurat munisi ini ditambah ketakutan negara-negara sekutu Amerika di Teluk mengenai potensi serangan balasan Iran ke fasilitas energi mereka diduga memaksa Presiden Trump membatalkan serangan udara masif yang dijadwalkan akhir pekan lalu. Sementara itu, Trump mengklaim keputusan pembatalan rencana serangan besar-besaran ke Iran diambil usai menerima desakan langsung dari negara-negara sekutu Teluk serta pemerintah Iran. Mereka meminta Washington menahan diri untuk memberi ruang bagi proses diplomasi. But when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran.
I call it the denuclearization. Nah, ini menarik pemirsa, saya dikenal sebagai pemasok senjata terbesar di dunia. Kini Amerika justru dihadapkan pada persoalan stok persenjataan yang menipis. Jika separuh inventaris rudal Patriot sudah terkuras dalam 5 bulan perang, apakah ini menandakan kekuatan militer makin terkikis? Bagaimana langkah Amerika selanjutnya dan perkembangan di Timur Tengah? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber istimewa kita di studio, analis strategi militer yang juga alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5, F-16, Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Agung Sarkis Sasongkojati. Pak Sarkis, selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak sudah hadir di Sindo Prime. Pak Sarkis, sebenarnya apakah Amerika Serikat benar-benar kehabisan amunisinya, Pak? Ya, begitu. Jadi baik dari yang diberitakan oleh Washington Post atau New York Times atau Reuters atau yang lainnya, dan juga dari beberapa pengamat independen menemukan bahwa memang stok rudalnya tuh sudah menipis. Khususnya rudal menyerang dan bertahan. Untuk rudal menyerang, Joint Staff of Weaponnya, Joint Staff stand up misal itu sudah hampir separuhnya. Tapi yang paling gawat adalah bertahannya. Percuma kita menyerang, tetapi bertahan kita nggak sanggup. Nah, untuk rudal bertahan tuh Patriot itu hanya sisa 2.200. Artinya bayangin, mereka punya 4 area 2.200 lah sekitar. Mereka punya 4 area di dunia harus dilindungi. Satu ya tentu Timur Tengah sendiri atau Asia Barat sekarang namanya, Asia Timur di Taiwan, kemudian di Eropa dan di kontinental Amerika dan Afrika. Bayangkan mereka kalau 2.200 dibagi berapa nih? Dibagi 4 tinggal cuma 500. Padahal kalau dibagi 3 pun 750 itu sangat kurang untuk menghadapi konflik di Eropa, untuk bersiap menghadapi konflik di Timur, itu sangat kurang. Amerika punya uangnya nggak ada masalah dengan uang. Masalahnya uang itu berapa banyak bisa beli senjata, karena senjatanya produksinya sangat lambat kan. Produksi dari senjata penyerangnya itu sangat lambat, seperti contohnya rudal Tomahawk yang menggunakan dari kapal laut. Itu udah berapa lama itu, Pak? Udah cuma tinggal 1.200, 1.100, mereka ditembakkan 1.000, 1.200. Lah itu dibagi di dunia nanti dibagi untuk berapa teater. Masa cuma 200, 300, 400 per teater. Sekali serang aja udah 100 mereka biasanya kan. Nah, kemudian juga dengan rudal penyerang lain yang baik rudal ditembakkan dari udara dan juga rudal, karena sekarang apa contohnya seperti Iran itu ternyata kekuatan pertahanan udaranya itu sangat kuat. Dalam artian tidak ada yang berani masuk ke dalam situ, hanya mereka menyerang jarak jauh. Kalau yang stand off mission menggunakan Tomahawk bisa 1.500 km atau kayak GSM, Joint Set of Air Missile ya, Air to Surface Missile, itu bisa sekitar 1.000 juga. Tetapi kalau yang di pinggir-pinggir ini ya bisa juga sih menggunakan joint stand-off weapon. Jadi artinya bukan misal tapi bom yang ditambah sayap sehingga mereka agak jauh. Tapi itu pun juga terbatas 100 kilo, 150 kilo. Mereka bisa nembak dari atas Laut Arab, Laut Oman, tapi itu pun hanya sasaran di pantai. Untuk masuk ke dalam resikonya tinggi. Dalam perang yang terakhir ini mulai tanggal 20 Februari sampai sekarang tidak ada satupun pesawat Israel dan Amerika yang masuk ke dalam. Israel nggak menyerang, ya. Amerika nggak ada yang masuk. Semua berada di luar jarak jangkauan radar atau dijual perbatasan daripada mereka nembaknya dari Irak atau menembak dari Laut Arab, Laut Oman. Itu yang terjadi. Pangkalan militer di negara Teluk ya. Mungkin kita lihat. Kita lihat ini Pak Sarki dan juga pemirsa ya, keruntuhan arsitektur keamanan dampak eskalasi konflik AS-Iran 2026. Pak Sarki. Jadi gini. Pada bulan Agustus ini tanggal 45 tuh ternyata Dubai dan jalur Laut Merah. Laut Merah itu dihantam ya di dekat Suez. Kapal angkut gas punya Amerika tuh dihantam di Mesir. Bayangkan sudah nampak Mesir. Dan di Dubai ini ada 7 ledakan dalam waktu 20 menit, dan ledakan ini tidak ketahuan serangan apa, berarti sabotase. Jadi tidak hanya serangan udara, tapi ternyata juga diperkirakan Iran ataupun pendukungnya bisa membuat sabotase Dubai yang mengagetkan semua pihak di Dubai, kota Dubai, bayangkan. Jadi betapa rapuhnya payung keamanan Amerika bagi sekutunya, sehingga dan juga krisis amunisi di pihak Amerika, sehingga mendorong pertombakan senjata global. Nah, bayangkan di daerah zona hijau itu ada ledakan di Dubai dalam waktu 20 menit, sehingga apa yang terjadi? Dubai itu lengkap di tempatnya dekatnya itu loh, dekatnya gedung yang tinggi sekali itu Khalifa, Burj Khalifa, dekat-dekat situ. Khalifa. Memang tidak menyerang itu, tetapi kan cukup mengagetkan. Kemudian extended deterrence dengan sistem Patriot yang sudah sangat terbatas, dan tadi artinya beberapa sasaran itu memang sengaja tidak ditangkis. Makanya kemarin kenapa banyak kehancuran di Jordania dan Kuwait, karena memang yang dipilih hanya tertentu, nah yang lain tidak ditangkis. Yang kalau cuma menyasar ke perumahan, tidak ditangkis. Yang menyasar menuju ke sasarannya, menuju kira-kira baru ke tempat lagi baru ditangkis.